Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ini ada pertanyaan, mau tanya Ustaz, adakah sunnah menghadap ke arah makmum bagi imam salat? Dan apa berlaku juga bagi imam perempuan? Mohon penjelasannya dan mohon disertakan kata kunci hadisnya. Jadi ini pertanyaannya berarti tiga ya. Yang pertama, apa dalil imam menghadap ke arah makmum setelah salat? Yang kedua, apakah itu berlaku untuk imam perempuan? Yang ketiga, kata kuncinya apa? Baik, jawabannya adalah bahwa kita buka dalam Maktabah Syamilah, kitab Al-Jami'us Shaghir sebagai kamus hadis yang paling bagus menurut saya, tulis inharafa. Karena adalah kebiasaan Nabi SAW idang sarafa, apabila beliau itu selesai dari salat, inharafa, maka beliau itu inhiraf, yaitu miring atau maksudnya membalikkan badan menghadap para jamaah. Ini hadis riwayat Abu Dawud dari Yazid bin Aswad, derajatnya adalah sahih. Nah, bagaimana praktiknya inhiraf ini? Praktiknya adalah ini, kita baca penjelasannya. Inharafa maksudnya beliau miring itu bijanibihi, dengan lambung beliau. Ay mala ala syiqqihil ayman awil aisar, yaitu beliau miring pada lambung kanannya atau lambung kirinya. Fayundabu dzalika lil imam, maka itu hukumnya sunnah bagi imam, ya dihasunkan bagi imam untuk melakukannya. Wal afdal intiqaluhu an yaminihi bi ayyadkhula yaminan fil mihrabi ba'yudkhilal yamina fil mihrabi wa yasarahu ila nasi ala ma dhahaba ilaihi Abu Hanifah. Jadi menurut Abu Hanifah caranya adalah bahwa imam itu miring ke arah jamaah dengan cara bagian kanan dari tubuh dia berada di mihrab, sementara bagian kirinya menghadap ke arah para jamaah. Ini mazhab Abu Hanifah ya. Au aksuhu ala ma alaihi Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i sebaliknya. Sebaliknya gimana? Berarti yang menghadap ke arah mihrab adalah bagian badan kirinya, sementara bagian badan kanannya menghadap ke arah para jamaah. Nah, itu inhiraf. Jadi ini tidak betul-betul menghadap kepada para jamaah, tetapi miring. Nah, sementara dalam hadis yang lain itu betul-betul menghadap para jamaah. Aqbala alaina biwajhihi. Kalau tidak ada yuqbilu alaina biwajhihi. Kalau tidak ada, kita cari dalam kitab Sahih Muslim aja lah ya. Kini azabak. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Bara' bin Azib, dia mengatakan, kunna idza shallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami kalau salat di belakang Nabi, ahbabna an nakuna an yamini, kami lebih suka berada di kanan beliau, berarti saf kanan ya. Kalau di Indonesia berarti utara, saf kanan. Yuqbilu alaina biwajhihi, karena beliau menghadapkan kepada kami wajahnya. Nah, ini pun juga zahirnya menunjukkan bahwasanya imamnya ini menghadap ke arah para saf kanan, bukan menghadap kepada para jamaah secara langsung. Qala fasami'tuhu yaqul, kemudian Bara' mengatakan, lalu aku mendengar Nabi berdoa, rabbikini adzabaka yauma tab'atsu ibadak, atau qala tajma'u ibadak. Wahai Rabbku, jagalah aku dari siksamu pada hari engkau membangkitkan atau mengumpulkan hamba-hambamu. Nah, maka ini dalil yang kedua bahwasanya imam itu menghadapkan wajahnya kepada para jamaah. Nah, sebagian ulama kompromikan antara dua hadis yang zahirnya satu menunjukkan bahwa betul-betul imam menghadap kepada para jamaah, sementara dua hadis yang kita lihat ini zahirnya menunjukkan bahwa Nabi hanya miring, tidak betul-betul menghadap kepada para jamaah secara lurus. Nah, maka dikompromikan antara dua hadis bahwasanya kalau Nabi ingin bicara kepada para jamaah, misalnya ingin menyampaikan sesuatu, maka beliau menghadapnya lurus kepada para jamaah, supaya semuanya kena apa yang beliau sampaikan ini, mendengarkan dengan sempurna. Tapi ketika beliau tidak ingin menyampaikan sesuatu, hanya melihat-lihat saja siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir, maka biasanya beliau hanya miring ke arah kanan ini tadi. Kemudian pertanyaan kedua, apakah ini berlaku untuk imam perempuan? Nah, maka ada dalil umum yang menunjukkan kepada hal tersebut. Kata kuncinya adalah syaqa'iq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nisa, sesungguhnya kaum wanita, syaqa'iqur rijal, adalah
saudari kandung kaum laki-laki. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, demikian juga Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini hadis menunjukkan bahwa dalam Islam ini secara umum hukum-hukumnya laki perempuan disamakan. Dibedakan ketika ada dalil khusus yang membedakan. Misalnya aurat perempuan, auratnya beda dengan laki-laki. Hanya boleh tampak dari wanita ini wajahnya dan kedua telapak tangannya, alias kakinya tidak boleh tampak. Maka kaki wanita adalah aurat, jangan dibuka di hadapan selain suaminya, okay? Dan kita sebagai para laki-laki, kita jujur bahwasanya melihat kaki perempuan, kalau itu cantik, kalau itu putih, kalau itu tulangnya lentur, ya itu menarik seperti itu. Sehingga para wanita ini harus paham ini, jangan menganggap bahwasanya ini kan cuma kaki aja, kan cuma jempol cantengan aja. Loh, antuna nggak tahu bahwasanya jempol cantengan itu kalau bagi wanita yang dia kulitnya berbeda dengan laki-laki, itu adalah bisa menimbulkan syahwat. Itu dari sisi syahwat. Dari sisi yang lain, bahwasanya antunna melanggar syariah, karena Nabi SAW sudah menyampaikan hadis yang tegas bahwasanya kaki wanita itu termasuk auratnya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Wallahu taala alam bisawab. Inilah yang dapat disampaikan secara ringkas ya, supaya tidak lama videonya.